Halo, perkenalkan nama saya Iin Krisna. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Surakarta. Saya mengajar di SDN Serangan 2, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan modul 1.1, yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantoro, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama, yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan aksi nyata. Karena kepala sekolah saya sudah mengizinkan, kemudian saya melangkah untuk melakukan aksi nyata saya. Aksi nyata pertama yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Karena saya mengajar di kelas 6 SDN Serangan 2, maka saya bersama-sama siswa saya, kami menyepakati poin-poin tentang keyakinan kelas. Yang kami yakini untuk bisa menghasilkan budaya positif di siswa kelas 6 SDN Serangan 2. Anak-anak sangat senang sekali, mereka antusias untuk membuat keyakinan kelas. Mereka percaya karena kalau memiliki budaya yang baik, maka di masyarakat dimanapun mereka berada, mereka akan diterima dengan baik. Kemudian yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan tugas guru dan tugas siswa. Kami bersama-sama, karena ini pandemi, mereka menulis bergantian tentang apa tugas guru dan apa yang bukan tugas guru, dan juga apa tugas siswa dan juga apa yang bukan tugas siswa. Mereka menuliskan dengan senang. Di sini di gambar ini ada warna hitam dan warna merah. Yang warna hitam itu adalah tugas yang sesungguhnya, sedangkan yang merah itu bukan tugasnya. Mereka sangat senang karena mereka jadi mengerti apa tugasnya guru, apa tugasnya siswa. Di kegiatan ketiga, saya melihat karena pada saat ini masa pandemi, anak-anak itu sudah lama tidak bersekolah. Dan sekarang saya merasa sangat beruntung karena kami bisa melakukan PTM walaupun terbatas. Tetapi di sini banyak sekali hambatan yang saya rasakan, di mana anak-anak itu sulit sekali untuk kembali ke kebiasaan awal. Mereka jadi takut sekali untuk maju ke depan. Mereka tidak pede, mereka merasa tidak bisa. Karena itu saya merasa kalau saya itu harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada siswa saya. Itu yang bagi saya adalah hal yang utama. Karena kalau mereka sudah merasa pede dan bisa menjadi pemimpin di kelasnya, mungkin dia nanti di masa depannya akan bisa jadi calon-calon pemimpin bangsa. Di sini saya membiasakan anak-anak setiap hari untuk memulai dan mengakhiri pelajaran mereka satu-satu bergantian memimpin kelas. Dan juga pada saat melakukan tugas, mereka juga diharapkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajarnya, sehingga mereka merasa terbiasa kalau untuk maju itu tidak harus merasa takut. Karena di keyakinan kelas kami harus saling menghargai dan juga saling membantu. Karena kami di dalam kelas, kalau di kelas itu adalah belajar. Sehingga kalau ada yang temannya maju ke depan dan salah, itu adalah hal yang biasa. Kami mendukung teman-teman kami yang sedang belajar, jadi tidak perlu disorai atau dibuat malu, tetapi udah berani maju itu adalah hal yang sangat baik. Dan itu bisa sedikit-sedikit saya merasakan bahwa mereka sudah mulai berani untuk maju ke depan, baik presentasi atau mempersiapkan kelas. Kemudian di sini pelaksanaan sosialisasi saya di SDN Serangan 2 yaitu di teman-teman guru. Walau memang di sekolah kami itu kekurangan banyak guru di sini dan juga gurunya juga sudah hampir purna. Jadi tahun ini ada satu guru, besok tahun depan ada satu guru, dan
Di sini sekarang sudah kekurangan 2 guru dan kami juga tidak memiliki penjaga, tapi kami siap untuk melakukan pembaruan pembelajaran sekarang, paradigma baru ini untuk siswa-siswa kami. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman saya yang mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Di sini di depan saya bersama kepala sekolah saya memberi sambutan untuk aksi nyata saya. Kemudian ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan. Pokok pertanian itu ada benih-benih yang unggul dan ada benih-benih yang kurang unggul. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang petani itu yang pertama adalah menyiapkan lahannya, kemudian memeliharanya, sedangkan anak itu sudah memiliki sifat-sifat unggul sendiri, karena anak-anak itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kita menyiapkan segala kondisi pendidikan yang mendukung untuk merdeka belajar bagi anak-anak kita. Di sini bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji yang berkualitas kurang baik ya. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang-barang tersebut dilaraskan terlebih dahulu, jadi diselaraskan dengan apa tujuannya. Ki Hajar Dewantoro menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi budaya-budaya di Indonesia yang ada di Indonesia bisa sebagai sumber belajar. Kemudian di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu isi dan iramanya. Jadi mungkin zaman sekarang dan zaman yang lama, mungkin waktu. Saya mohon maaf karena memang di sekolah kami kurang personilnya, jadi saya hanya duduk di situ dan mengoperasikan laptop saya, sedangkan teman saya yang masih muda itu membantu saya dalam hal untuk dokumentasi, sehingga mohon maaf kalau suaranya juga ternyata tidak begitu terdengar, tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendengar dengan baik. Saya sangat terkesan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro karena memang sebagai guru saya hanya bisa menuntun kodrat anak. Anak itu adalah benih yang bisa berkembang sendiri, tapi saya sebagai gurunya harus mempersiapkan untuk tumbuh kembang bagi siswa saya. Ki Hajar Dewantoro itu mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Kalau saya melihat di kelas 6 itu juga ada di sana, jadi berpikir global, berperilaku lokal. Jadi diharapkan untuk memiliki pemikiran yang maju, tetapi tetap memiliki perilaku sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengutamaan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di pendidikan juga diwajibkan untuk bekerjasama dengan orang tua di rumah, karena yang memang yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak itu adalah di rumah. Keluarga merupakan tempat bersemayam pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan berekspresi atau pembentukan watak
Jadi pembentukan watak itu nggak hanya di sekolah, tetapi yang paling baik adalah di rumah. Kita akan ke hal yang berikutnya, yaitu budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya kita diminta untuk melakukan ini, tapi ini harus berkelanjutan. Budaya positif itu kalau kita latih yang sekarang, mungkin kita akan melihatnya sekitar 6 atau 7 tahun yang akan datang baru terlihat. Jadi nggak kita lakukan sekarang langsung terlihat, tidak, tetapi mungkin minimal itu 6 sampai 7 tahun. Yang akan kita pelajari dalam budaya positif yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi di sini kita diharapkan untuk merubah paradigma yang lama menjadi yang baru. Ya, jadi kita akan membuat perilaku positif itu menjadi budaya. Tidak hanya dia tahu perilaku yang positif, tetapi itu sudah membudidaya di dalam dirinya, diri peserta hidup kita. Di sini ada perubahan paradigma dan stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia. Di sini teori kontrol tentang dunia. Realitasnya atau kebutuhan kita itu dilihat dari respon tentang dunia itu sama, dilihat sama. Tapi dalam keadaan kenyataannya di dalam kontrol tentang dunia, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Di sini semua orang melihat hal yang sama, tetapi di sini di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki pemikiran dan gambaran tentang suatu hal itu selalu berbeda. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di zaman dulu itu inginnya orang itu pandangannya sama dengan kita. Tapi pada kenyataannya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harusnya memahami cara pikir orang, bukan pikir kita itu harus sama dengan orang lain. Kemudian yang di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau yang sekarang ini semua perilaku memiliki tujuan. Semua orang berperilaku itu pasti ada tujuan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita bisa dipengaruhi oleh orang lain, tetapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita ingin apa ya, kita yang memegang kendali. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi dipaksa, setelah dibujuk gagal, kemudian dipaksa. Kalau yang ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memaksa, tetapi kita bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Di sini ada model berpikir, wah aku menang, aku kalah. Tetapi sekarang yang diminta di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi setiap orang itu harus optimis. Kemudian yang kedua, arti disiplin. Disiplin, kalau saya lihat kebanyakan itu disiplin itu adalah dipaksakan, diwajibkan. Tetapi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita sendiri yang membuat diri kita itu disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti kita wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi setiap anak misalnya dia harusnya mendisiplinkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia gagal untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, penguasanya yang di atasnya itulah yang bisa membuat mendisiplinkan diri anak-anak. Yang mereka percaya.
Misalnya kalau saya disiplin tepat waktu, itu karena saya memang menginginkannya dan menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Kalau dia sudah memiliki motivasi yang ketiga ini, mudah-mudahan itu adalah sudah menjadi budaya yang positif. Kemudian di sini keyakinan keras, hukuman dan penghargaan. Sekarang tidak di sekolah itu tidak diinginkan adanya hukuman atau penghargaan. Karena hukuman dan penghargaan itu ternyata di peneliti itu dampaknya sama, kurang baik. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak perlakuan keras? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi semuanya ikut dalam proses membuat keyakinan. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahkan bahasa maupun agama. Jadi nggak boleh melihat secara rasis, tetapi ini dibuat secara universal. Semua orang bisa melakukannya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan memotivasi secara individu. Jadi di dalam dirinya itu memberikan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan diyakini oleh semua anggota. Misalnya waktu sekolah kita membuat keyakinan itu ya bersama-sama dengan anak-anak kita, keyakinan itu kita sepakati dan kita lakukan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku di dunia tadi. Apalagi anak-anak yang sudah memasuki remaja itu kalau diatur itu suka. Ya karena itu kita diwajibkan sekarang membuat keyakinan keras. Di sini ada beberapa, ada hukuman, sanksi atau konsekuensi dan namanya restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya itu gampang, tapi kalau yang sanksi, konsekuensi atau restitusi itu berhasil atau tidak. Jadi yang dihukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu salah, kamu dibilang kalau di hukuman itu menyebutkan kesalahan orang, jadi mungkin menyakiti hati seseorang. Kalau di sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian di restitusi itu pilihan, jadi dia bisa memilih. Seperti kita juga, kita itu bisa memilih apapun yang kita lakukan, mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat, ditentukan oleh pikiran kita sendiri, tidak ada hukuman atau ada sanksi, tapi kita disuruh memilih untuk apa yang kita yakini benar dan kita lakukan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, untuk anak yang dalam jangka waktu panjang itu dia tidak merasa nyaman karena ada hukuman. Tapi kalau untuk sanksi dia tidak nyaman juga untuk dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid dan dapat pengaruhnya itu jangka waktu yang panjang. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau di sanksi, korban bisa diabaikan. Kalau di sini restitusi, korban itu mendapatkan gantinya. Jadi kalau misalnya ada yang nakal, misalnya di kelas berkelahi, korbannya itu merasa mendapatkan keadilan. Kalau si anak yang nakal tadi kita beri hukuman. Tapi kalau di sanksi, korbannya maksudnya tidak merasa kalau itu adil, karena dia si pelakunya tadi hanya melakukan konsekuensi. Sedangkan di restitusi, korban ini mendapatkan ganti. Contohnya seperti ini, misalnya kalau ada anak berkelahi, yang satu misalnya bajunya rusak, kancingnya lepas. Nah, yang korbannya ini tadi kancingnya lepas, pelakunya tadi disuruh mengganti. Apa yang keyakinan dia ingin, kalau ada temannya seperti itu, bajunya rusak, bagaimana dia mau memperbaiki tingkah lakunya. Misalnya dia mau mengusulkan kancingnya dicarikan kembali, itu berarti si korban itu mendapatkan ganti.
Kemudian di hukuman murid anak akan tak sakit. Kemudian kalau disanksi murid dan anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi murid anak mendapatkan peluang. Kemudian yang di hukuman perilaku pasif agresifnya meningkat. Jadi kalau dihukum ya itu jadi pasif dan juga kalau marah itu jadi agresif. Sedangkan di sanksi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau di restitusi masalahnya bisa terpecahkan. Jadi tidak terjadi masalah di kemudian hari kalau kita selesaikan dengan cara restitusi. Kalau di sini di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau ada hukuman muridnya nggak takut berarti hukuman itu tidak berlaku. Jadi tidak akan berjalan. Tapi kalau di sanksi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita memperbaiki perilakunya sehingga endingnya itu positif, budaya positif. Kalau di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi. Jadi kalau di sekolah ya kelas saja, di sekolah ya sekolah saja, tidak bisa berlaku di manapun. Kalau di sanksi juga membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi kalau di masyarakat ada peraturan yang lain, dia hanya membantu sekolah. Tapi kalau restitusi fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dan berlaku di mana-mana. Kalau perilaku positif itu tentu saja diterima di mana-mana. Kemudian yang hukuman peraturan adalah kamu harus menggunakan baju seperti ini, kamu harus datang ke tempat itu adalah ciri-cirinya hukuman. Sedangkan sanksi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan juga ada ucapan terima kasih. Sanksi konsekuensinya misalnya ada yang menjatuhkan minum di kelas, dia harus membersihkan, itu namanya konsekuensi. Sedangkan kalau di restitusi apa yang kamu yakini? Yakinnya bahwa itu kita harus menjaga lingkungan. Nanti kalau ada yang lupa, apa yang kamu yakini dan itu apa juga yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki lingkungan. Jadi masalahnya terpecahkan dengan keyakinan siswa sendiri. Kemudian yang hukuman ini murid anak membenci peraturan. Jadi kalau banyak peraturan dia biasanya membenci peraturan. Kalau sanksi murid anak menghormati. Kemudian di sini yang mengakibatkan adanya motivasi itu tadi, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang utama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua ingin bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Segitiga restitusi, di sini ada dibuat segitiga seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi seorang guru dengan perilaku dengan posisi kontrol manager itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah kita akan berbicara kepada anak kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi si anak itu merasa memang bukan dia saja yang. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi sosialisasi tentang 2 modul. Sekarang ini saya melakukan berbagi praktek baik pembuatan media pembelajaran PowerPoint bersama teman-teman saya. Karena ini masa pandemi, kami memang sangat membutuhkan untuk membuat media pembelajaran. Mudah-mudahan sosialisasi saya kali ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman saya, dan juga bagi teman-teman yang melihat ini. Di sini kami memang sangat terbatas tentang sumber daya manusianya, kekurangan sumber daya, dan juga untuk IT-nya juga saya juga baru belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang baik. Akhirnya terima kasih karena panjenengan semua sudah melihat video saya. Terima kasih.